Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Antara Kisah. Dan untuk di video kali ini, gue mau membahas masalah yang lagi viral nih. Gue mau ngebahas masalah Megatrust. Gue mau ngebahas masalah Megatrust. Tapi sebelum gue masuk dalam pembahasan Megatrust ini, gue nggak akan pernah bosan buat ngingetin kalian tuh selalu tekan tombol subscribe, like, share, serta di komen video-videonya Antara Kisah. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang masalah Megatrust. Yang pertama adalah Megatrust itu apakah benar, apakah hanya isu atau hanya pengalihan isu, atau hanya orang yang bikin video agar viral, ya ibaratnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan jika Megatrust ini benar terjadi. Terus yang ketiga, siapa saja yang harus kita selamatkan dan barang apa yang harus kita bawa, mungkin ya seperti itu langkah-langkahnya. Terus ya teknik-tekniknya seperti apa, nanti gua sedikit sharing ya, kita sharing aja di sini, kita berbagi informasi. Kemudian sebesar apa sih dampak dan efeknya nanti, mungkin segitu aja, mungkin 4 ya, mungkin 4 aja, cuma nanti gua coba jabarkan di sini. Nah, mungkin yang pertama tadi, Megatrust ini apakah pengalihan isu ataukah hanya berita supaya viral, atau hanya sebuah konten yang dibuat oleh beberapa oknum. Nah, di sini gue bakal menjawab bahwa Megatrust yang sedang kita bahas ramai sekarang ini adalah benar adanya dan benar akan terjadi. Malah kalau menurut gua itu Megatrust akan lebih cepat terjadi dibanding prediksinya BMKG. Bukan gua ngedoain ya, gua nggak ya, karena gua juga takut ya, gua juga nggak berani gitu kan. Cuman gua dapat informasi ada informasi dari yang sumber yang bisa dipercaya bahwa Megatrust ini akan lebih cepat dibandingkan dari prediksinya BMKG siapapun di luaran sana gitu. Nah, ketika mungkin ada pertanyaan, lalu dapat informasi dari siapa? Nah, ini gue akan tekankan dulu di sini nih. Jadi, lu jangan tanya gue dapat informasi dari mana gitu. Yang penting lu ambil sisi baiknya apa yang gue sampein gitu. Jadi, yang gue sampein baik-baiknya lu ambil. Ini gue tekankan dulu dari awal ya. Jadi supaya nggak jadi aneh-aneh di belakangnya. Ketika lu nonton video gue yang ini, lu ambil sisi baiknya. Lu buang lu buang sisi buruknya. Jadi ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya gitu. Nah, mungkin yang kedua, mungkin teknik apa aja ya, terus apa aja yang kita persiapkan. Di sini gua mungkin mau berbagi ya, ketika gempa itu terjadi maka nanti kan akan terjadi kepanikan ya. Kita pasti bakalan panik, kita pasti bakalan riweuh sana riweuh sini. Nah, kalau gua diingatkan untuk yang pertama adalah kita memakai pakaian yang gampang, ibaratnya yang gampang dan enak dipakainya gitu. Jadi mungkin biasa kita tidur pakai daster, nah mungkin malam ini atau seterusnya sampai kondisi nanti aman, itu kita pakai pakaian ya yang seenggaknya enak dan gampang dipakainya gitu. Tapi bukan baju tidur ya, bukan baju tidur gitu. Nah, terus yang kedua, selamatkan keluarga kalian. Contoh simulasinya seperti ini, misalnya kalian suami istri nih, masih belum punya anak, ya mungkin kalian bisa mengamankan diri kalian masing-masing gitu kan. Tapi jika kalian sudah punya anak satu, nah ini harus kalian koordinasikan siapa yang bakal bawa anak kalian, siapa yang bakal bawa kelengkapan yang perlu dibawa. Nah, itu kalian harus ngobrolkan. Nah, ketika kalian sudah punya anak 2, ini kalian harus ngobrol juga nih, siapa yang bakal bawa anak pertama dan siapa yang bakal bawa anak kedua. Ya, itu harus dipersiapkan dengan matang. Kalau kalian sudah punya anak 3, masih kecil-kecil, contoh misalnya anaknya kecil-kecil, nah ini harus dipersiapkan siapa yang bawa anak pertama, siapa yang bawa anak kedua, dan siapa yang bakal merangkul anak ketiga. Jadi kalau gua saranin sih, suami bawa anak 1 dan anak 2, nah si istri ini bawa anak yang ketiga gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai suami gitu ya, atau siapapun lu di luar sana sebagai suami, insting lu dan tingkat kehati-hatian lu, tingkat kewaspadaan lu itu harus di atas rata-rata dari perempuan. Karena nanti ketika gempa itu terjadi, Megatrust itu terjadi, jangan sampai lu lebih panik dibandingkan perempuan.
ya. Jadi jangan sampai perempuan paniknya satu, lu udah kabur duluan gitu kan. Istri lu panik, lu udah ngilang duluan. Nah, jangan seperti itu. Jadi di sini gua mengingatkan dari sekarang bahwa tingkat kewaspadaan kita sebagai laki-laki untuk menghadapi megatrust ini harus di atas rata-rata perempuan gitu. Jadi jangan sampai sama kayak perempuan riweuh gitu. Nah, terus kapan sih megatrust ini terjadi? Nah, kalau megatrust ini terjadi, kapan-kapannya gua nggak tahu pasti karena itu hanya rahasianya Allah. Cuman itu tadi, kita harus mengantisipasi, kita harus siap kapanpun bencana itu terjadi gitu. Jadi jangan kita nanya kapan sih, nah seolah-olah kan lu nantang ya. Jadi kita nggak perlu tahu kapan bencana itu terjadi, yang penting kita harus sudah siap ketika bencana itu terjadi gitu. Nah, sebenarnya di sini kita perlu bantuan dari pemerintah nih ya. Pemerintah kota-kota setempat itu kita butuh bantuan dalam artian kita harus mengadakan simulasi gitu kan. Karena gini, karena selama gua dari kecil hidup, dari bayi sampai sekarang, gua belum pernah yang ngerasain namanya simulasi bencana dari siapapun ya, entah dari pemerintah setempat, entah dari sekolahan, itu belum pernah. Mungkin kalau simulasi kebakaran sering gitu kan, tapi kalau simulasi gempa itu kayaknya jarang. Nah, kalau bisa sih saran gua buat pemerintah kota-kota setempat itu segera diadakan simulasi tanggap bencana. Ya mungkin kalian punya punya badan-badan yang menanggulangi khusus bencana alam. Nah, itu segeralah dikasih instruksi membuat turun ke lapangan sampai tingkat RT dan RW. Untuk apa? Untuk membiasakan rakyat Indonesia ini dengan gempa gitu kan. Apalagi kita ini kan jarang dikasih gempa ya, apalagi sampai skalanya megatrust ini, kita pasti bakalan paniknya luar biasa. Jadi gua harap sih pemerintah jangan cuek-cuek aja gitu. Jadi gua harap kalian sana yang ada di pemerintahan segera kasih instruksi ke bawah buat ya seenggaknya kita pernah lah sekali dalam seumur hidup atau misalnya beberapa kali untuk menghadapi bencana. Karena kita Indonesia ini nggak pernah mengalami bencana besar kayak di Jepang. Mungkin orang Jepang udah di luar kepala ya, sampai anak kecil aja udah harus tahu mereka harus ngapain. Tapi kalau anak-anak kita nih yang masih kecil, ya ada gempa ya diam aja masih dalam rumah, nggak akan keluar. Beda sama orang Jepang gitu. Makanya sebisa mungkin ini harus ada campur tangan dari pemerintah setempat dan badan-badan yang khusus menanggulangi bencana gitu kan. Jadi kita di sebagai rakyat itu butuh bantuan kalian, dan kalian juga jangan menyelamatkan diri sendiri gitu. Jadi sampai ke bawah, sampai tingkat RT RW itu paling bawah nih, RT RW. Nah, si RW ini juga harus paham cara menanggulangi bencana. Jangan sampai rakyatnya dikasih simulasi, RT RW-nya sendiri nggak paham. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kebayang nanti saat kejadian RT RW-nya nggak ngerti apa-apa kan, kita mau nanya ke siapa gitu. Jadi sebisa mungkin orang yang di atas kita ini kayak minimal RT RW lah, RT RW tuh atau lurah itu mereka harus paham dulu. Jangan sampai mereka sendiri nggak paham gitu kan, jadinya nanti malah nggak bener gitu kan. Jadi minimal mereka, kemampuan mereka harus di atas rata-rata warganya gitu. Dampaknya apa sih? Dampaknya ini sebenarnya kalau informasi yang gua dapat ini memang gempanya ini tidak terlalu banyak berpengaruh kalau tidak ada bangunan. Nah, cuman si gempa megatrust ini berpengaruh karena bangunan di Indonesia ini kan rata-rata beda sama Jepang ya, Jadi bangunan-bangunan gitu tuh gampang rubuh gitu. Nah, yang ditakutkan ini adalah bukan sama gempanya, tapi sama bangunan-bangunan di sekitar kita. Apalagi yang di pemukiman padat ini kan, ketika terjadi bencana kita bingung nih, kita mau ngapain gitu kan, mau kemana larinya. Nah itu, jadi sebisa mungkin yang diperlukan adalah simulasi tanggap bencana gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Tadi gua belum menyampaikan semuanya. Jadi setelah bawa anak-anak kalian, kemudian pakai pakaian kalian yang gampang dikenakan dan enak dipakai, itu persiapkan HP kalian, dompet, serta kunci mobil atau kunci motor kalian itu jangan jauh-jauh dari jangkauan. Sebisa mungkin taruh di dekat pintu keluar. Jadi ketika amit-amit ya, ketika bencana itu terjadi, ya lu udah pada siap gitu. Jadi lu tinggal ambil dompet, HP, anak udah dipegang kan nih, dompet, HP, terus kunci kendaraan itu udah diambil, dan kalau bisa kendaraannya ditaruh di yang gampang keluar gitu. Bisa mungkin yang gampang keluar jangan disimpan di yang susah keluar. Sama aja percuma kita bawa kunci mobil, kunci motor kalau kendaraan kita ditaruhnya di tempat yang susah keluar gitu. Jadi sama aja bohong gitu.
Sebenarnya gue dapat informasi tuh banyak ya, dapat informasi banyak. Terus mungkin kalian juga akan bertanya, kenapa sih Antara Kisah kok ikut-ikut campur masalah Megatrust? Karena gini, karena Antara Kisah ini kan berhubungan sama spiritual ya. Kita berhubungan sama spiritual, kita juga kadang berinteraksi sama makhluk-makhluk Allah yang berupa jin gitu kan. Nah di sini kenapa gue ikut campur? Karena mereka sendiri datang ke sini dan menyampaikan informasi itu gitu. Kalau gue gini, kalau gue ketika dapat informasi dari siapapun, gue nggak akan tutup nggak akan tutup pintu. Jadi gue dengarkan, sekiranya ada informasi yang baik yang harus gue ambil ya gue ambil, tapi sekiranya harus gue buang ya gue buang gitu. Jadi sama aja. Begitupun kalian ketika kalian mendengarkan ini video ini, ya kalian ambil baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya gitu. Jadi jangan dianggap semua informasinya itu adalah buruk gitu. Jadi harus bisa memilah-milah ya, mana yang harus kalian ambil, mana yang harus kalian buang gitu. Begitupun kalau gua gitu, begitu ada misalnya kayak waktu itu ada Kang Haryadi menyampaikan masalah gempa sesar Rembang, masalah sesar Rembang dan gempa, kapan terjadinya, terus apa yang kita lakukan, itu kan informasi baik yang harus gua ambil. Jadi gua ambil langkah-langkahnya, ya gue buang buruk-buruknya gitu. Begitupun sekarang gue banyak dapat informasi dari dari sosok-sosok yang lain, termasuk gue dapat informasi dari guru gue sendiri, dan guru gue pun bilang ambil informasi yang baiknya, buang informasi yang buruknya gitu. Jadi jangan seolah-olah misalnya ada makhluk Allah nih yang jin datang ke gua misalnya ngobrol, ya bukan datang langsung ke gua ya, maksudnya lewat mediumisasi gitu kan, lewat mediasi sama istri gua, ngomong masalah ini. Nah itu gua akan selalu ambil yang baiknya dan gua akan selalu buang yang buruknya gitu. Nah untuk masalah Megatrust ini gua memberanikan diri buat ngomong karena gua rasa ini cukup penting untuk kita sebagai rakyat kecil gitu. Kita sebagai rakyat kecil ini kita harus tahu, jangan sampai yang tahu itu hanya mereka-mereka yang punya uang aja gitu. Jadi jangan sampai masalah penanggulangan bencana ini jangan cuman mereka yang punya uang yang tahu cara penanggulangan bencana, sedangkan kita yang di bawah ini nggak tahu. Jadi jangan sampai seperti itu. Sebisa mungkin mau yang kaya, maunya yang nggak kaya, atau maupun yang punya harta, jabatan, atau tidak punya harta, tidak punya jabatan, itu semua harus sama rata gitu. Karena kan di hadapan Allah kalian sama gitu. Bahkan ketika lu jadi orang paling kaya di muka bumi ini pun di akhirat nggak dilihat gitu lu siapa gitu kan. Harta lu nggak berguna di sana gitu. Nah sebisa mungkin begitupun di dunia, sebisa mungkin ya ketika ada informasi ini, misalnya gue nginformasi nih ke lu tahu informasi dan lu anggap informasi dari gue ini baik, ya lu sampaikan ke rekan-rekan lu gitu. Jadi estafet lah, jadi pahalanya ngalir dari gue nyampein ke lu ke temen lu gitu. Karena kan ini kita estafet nih, pahalanya nyambung nih satu sama lain. Nah sebenarnya gue lebih ke arah situ aja sih, lebih ke gue tahu informasi, gue nggak akan telan sendiri gitu. Jadi gue berbagi lagi sama kalian dengan harapan apa? Dengan harapan untuk video ini ya, Megatrust ini, dengan harapan ya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua selamat dari bencana Megatrust ini. Emang seseram apa sih Megatrust ini? Megatrust ini sebenarnya mungkin kalau untuk orang-orang zaman dulu ya mungkin sekitar hampir 500 atau 1000 tahun yang ke belakang itu pasti pernah mengalami gitu. Apalagi yang di Jawa Barat udah ditambah Megatrust, ditambah ada sesar Rembang juga gitu kan, pasti rada ketar-ketir nih. Cuman ya balik lagi kalau kita tahu cara menanggulangi bencananya, ya insya Allah seenggaknya bisa sedikit mengurangi lah gitu, walaupun tidak semua, seenggaknya bisa mengurangi dari bahayanya itu gitu. Makanya gue di sini cuma berbagi informasi cara penanggulangannya aja gitu. Tapi tetap cuman ngomong-ngomong gini doang mah biasanya nggak kebayang, kita harus langsung eksekusi biasanya. Nah eksekusinya ini kan bukan wilayah gua gitu kan, gua di sini cuman menyampaikan informasi. Nah yang berhak mengeksekusi adalah ya orang-orang yang bergelut dengan bidang bencana alam dong, terutama pemerintah kota setempat gitu. Jadi harus ada segera ada sosialisasi masalah siaga bencana ini, karena Megatrust ini gue pastikan dan gue tekankan, Megatrust ini ada dan bakal terjadi. Cuman waktunya kapan ya wallahu alam. Ya kita berdoa aja semoga dengan viralnya berita Megatrust ini malah nggak jadi gitu ya Megatrustnya. Mudah-mudahan ya, keinginan kita semua kan seperti itu ya.
Semoga kita jadi bisa lancar-lancar aja beribadah sama Allahnya, kita tenang-tenang aja beribadah sama Allah, jadi nggak dihantui ketakutan masalah megatrust ini. Cuman balik lagi tadi, informasi yang gue dapat bahwa megatrust ini pasti terjadi, cuman ya kita berdoa supaya terjadinya mungkin 1000 tahun ke depan, atau 10.000 atau 10 juta tahun ke depan, jangan dalam waktu dekat lah, intinya seperti itu ya. Kalau kalian masih penasaran pengen tahu masalah tentang megatrust lebih dalam lagi, kayak kalian silahkan bisa komen di video gue ini. Kalian bisa mau ada pertanyaan apa yang nggak gue jelasin di sini, ya kalian bisa jawab, kalian bisa tanyakan di kolom komen gitu. Jadi gue di sini hanya menyampaikan sedikit saja apa yang gue dapat tadi gitu. Jadi sebenarnya gue nggak akan bikin video megatrust ini ya, cuman karena gue dapat informasi dan gue rasa di luaran sana pun orang harus tahu informasinya gitu. Jadi ya gue bikinlah video ini agar kalian juga dapat informasi, karena karena sebenarnya di luaran sana sudah ada yang tahu duluan tentang masalah megatrust ini, dan mereka sudah menyelamatkan diri mereka masing-masing gitu. Kalau lu pernah nonton film 2012, itu persis sama kejadian sekarang gitu. Lu tau lah intinya film 2012 seperti apa, nggak perlu gue jelasin. Itu persis sama seperti apa yang sekarang kita alami. Jadi sudah ada segelintir orang yang tahu dan sudah menyelamatkan diri, dan banyak juga orang yang belum tahu nih gitu. Makanya gue nggak mau cuman beberapa orang aja yang tahu tentang megatrust ini dan cara penanggulangannya ya. Dan gue pengen ya dari tingkat penguasa sampai bawah tuh semua harus tahu dong, karena kan kita sama-sama rakyat Indonesia gitu. Jadi harus yang fair dong, nggak cuma lu aja punya berduit yang punya kekuasaan yang tahu gitu, tapi kita semua juga harus tahu cara penanggulangannya, cara sistem informasi. Dan gue juga minta buat kalian beritanya itu kalau bisa, maksudnya jangan jangan dilebih-lebihkan gitu. Maksudnya ya dalam batas wajar aja. Ketika kalian bikin konten atau bikin ilustrasi itu ya dibikin dibikin jangan menakutkan gitu. Jadi itu nanti kena, kalau orang yang punya trauma itu nanti kena ke otaknya, itu kalian berdosa loh gitu kan. Jadi gue harap kalian yang bisa bikin ngasih ilustrasinya jangan terlalu serem lah, walaupun pada kenyataannya mungkin bisa lebih serem dari kalian yang bikin gitu. Karena mungkin kita akhir-akhir ini merasakan kalau malam itu angin itu lebih kencang dari biasanya ya. Nah, angin kencang ini kan biasanya awalnya asal dari mana? Dari laut ya biasanya. Nah, ini berarti sudah ada kode juga dari alam buat kita hati-hati nih gitu kan. Jadi mungkin orang-orang yang sudah paham di luar sana sudah ngerti lah maksud gua berbicara sudah ada bau-bau angin laut seperti apa, mungkin kalian sudah paham. Gua akan jelasin juga di sini seperti apa. Cuman ya intinya kalian sudah nonton video ini, sampaikan ke keluarga kalian dimanapun berada bahwa megatrust ini adalah benar dan bukan isu. Cuman masalah terjadinya mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat. Dan dari mana sampai mana sih megatrust ini? Informasi yang gue dapat, megatrust ini adalah terjadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin kalau di BMKG itu kan hanya beberapa titik, tapi kalau dari informasi yang gue dapat enggak, seluruh Indonesia itu kena megatrust. Gue tanya ada nggak yang nggak kena? Ada yang nggak kena, pulau kecil, dan pulaunya itu nggak berpenghuni gitu. Jadi mungkin ya dalam artian berarti kan hampir rata ya se Indonesia, apalagi kayak kita yang ada di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Ya kita harus siap-siap dan siaga dalam menghadapi bencana ini gitu. Mungkin segitu aja lah, gue nggak usah panjang-panjang ya. Mungkin informasi yang gue sampaikan juga mungkin kan sudah pernah dengar. Gue cuma menekankan, mungkin kalau kalian tahu dari informasi BMKG, mungkin jalur gue beda nih. Gue dapat informasi dari cara yang lain, makanya gue berani bicara gitu kan. Karena kan BMKG menyampaikan lewat lewat alat-alat mereka yang mereka punya. Kalau gue kan lewat jalur spiritual yang gue punya gitu. Sebenarnya sama aja, cuman mungkin informasi dari jalur spiritual ini biasanya sih lebih akurat ya. Bahkan mungkin peramal-peramal di sana gue rasa sudah banyak yang tahu, cuma mereka nggak ngomong aja gitu. Mereka nggak ngomong karena apa? Karena mereka mau menyelamatkan keluarga mereka sendiri dulu gitu. Mungkin indigo di sana di luar sana sudah dapat informasi masalah megatrust dari sosok-sosok yang mereka temuin. Cuman ya balik lagi, mungkin mereka mau menyelamatkan keluarga mereka masing-masing gitu kan. Kalau gue enggak, kalau gue sini gue dapat informasi apa yang sekiranya baik, ya gue akan sampaikan lagi kepada kalian gitu. Jadi
Jadi apa ya, dia biar pahalanya ngalir, tadi balik lagi ke pahala ya, biar pahalanya ngalir, jadi kita estafet nih pahalanya, kan gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Gue akan panjang-panjang, cukup segitu aja. Mudah-mudahan kalian bisa ambil sisi baiknya ya, sisi baiknya, buang sisi buruknya gitu. Jadi tetap tekan tombol subscribe, like, share, serta komen. Kalau kalian masih penasaran, silahkan kalian komen di video gue ini. Mungkin kalau perlu ada part 2 yang lebih dalam lagi ya, mungkin nanti bisa ada part 2, tapi gua rasa sih satu aja udah cukup lah, karena nanti jatuhnya malah lebih jadinya nakut-nakutin, karena jujur gua aja begitu mendengarkan, menyampaikan aja ya sama ya normal lah, manusia deg-degan gitu kan. Makanya kayaknya udahlah satu aja, nggak usah ada berkepanjangan gitu ya. Pokoknya intinya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Kapanpun bencana itu terjadi, semoga kita semua dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Amin ya. Dan mungkin segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gua minta maaf. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.